Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu monumen paling misterius dan ikonik di dunia. Stonehenge terletak di dataran Salisbury di Inggris. Lingkaran batu raksasa ini telah membingungkan para sejarawan, arkeolog, dan pengunjung selama berabad-abad. Siapa yang membangunnya? Bagaimana caranya? Dan yang terpenting, untuk apa? Mari kita selami lebih dalam misteri abadi dari Stonehenge. Perjalanan kita dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada akhir zaman batu, Stonehenge tidak dibangun dalam satu malam. Pembangunannya adalah proyek multi-generasi yang berlangsung selama lebih dari 1.500 tahun. Fase pertama dimulai sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini bukanlah beta-beta raksasa yang kita kenal sekarang. Fase awal ini melibatkan pembuatan parit melingkar besar dan tanggul tanah dengan diameter sekitar 110 meter. Di dalamnya, para arkeolog menemukan 56 lubang misterius yang sekarang dikenal sebagai lubang Aubrey. Awalnya, lubang-lubang ini mungkin berisi tiang kayu atau bahkan batu tegak, dan beberapa di antaranya digunakan sebagai tempat pemakaman kremasi. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Stonehenge sudah menjadi tempat yang penting secara spiritual. Lalu, sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, fase paling dramatis dimulai. Inilah saatnya beta-beta raksasa yang ikonik itu didirikan. Ada dua jenis batu utama di sini. Yang lebih besar disebut batu sarson. Adalah balok-balok batu pasir raksasa yang beratnya bisa mencapai 25 ton setara dengan 4 gajah dewasa. Para ahli geologi melacak asal batu sarsen ini ke Westwoods, sebuah area yang berjarak sekitar 32 km di utara Stonehenge. Bayangkan upaya luar biasa yang diperlukan untuk mengangkut batu seberat itu tanpa teknologi modern. Kemungkinan besar mereka menggunakan kombinasi gulingan kayu, tali, dan tenaga manusia yang sangat besar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah batu-batu yang lebih kecil, yang dikenal sebagai bluestones atau batu biru. Meskipun lebih kecil, dengan berat sekitar 2 hingga 5 ton, misteri mereka justru lebih besar. Batu-batu ini berasal dari Preseli Hills di Wales, yang jaraknya lebih dari 240 km dari Stonehenge. Bagaimana masyarakat Neolitikum bisa mengangkut beta-beta ini melintasi daratan dan mungkin juga jalur air. Ini adalah salah satu teka-teki terbesar Stonehenge. Beberapa teori mengatakan mereka diangkut melalui sungai dan laut, sementara yang lain berpendapat mereka dibawa sepenuhnya melalui darat. Apapun metodenya, ini adalah pencapaian logistik yang luar biasa. Setelah tiba di lokasi, pekerjaan belum selesai. Batu-batu ini tidak hanya diletakkan begitu saja. Mereka dibentuk dengan presisi yang mengejutkan. Batu-batu sarsen yang tegak dihubungkan di bagian atas oleh batu-batu lintel membentuk lingkaran yang berkelanjutan untuk menjaga agar batu lintel tidak jatuh. Para pembangun kuno ini memahat sambungan yang canggih, mirip dengan teknik pertukangan kayu modern, yaitu sambungan mortise and tenon. Batu tegak memiliki tonjolan, dan batu lintel memiliki lubang yang pas. Ini menunjukkan tingkat perencanaan dan keterampilan teknis yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya menumpuk batu, mereka membangun sebuah monumen yang dirancang untuk bertahan selamanya. Jadi, untuk apa semua upaya luar biasa ini? Inilah pertanyaan bernilai jutaan dolar. Tidak ada catatan tertulis dari para pembangun Stonehenge, jadi kita harus mengandalkan petunjuk arkeologis dan astronomis. Salah satu teori yang paling populer dan kuat adalah
bahwa Stonehenge adalah semacam observatorium astronomi kuno atau kalender raksasa. Susunan batu-batunya selaras secara sempurna dengan pergerakan matahari. Misalnya pada titik balik matahari musim panas, hari terpanjang dalam setahun. Matahari terbit tepat di atas Hailstone, sebuah batu besar yang berdiri di luar lingkaran utama. Dan pada titik balik matahari musim dingin, hari terpendek. Matahari terbenam di antara celah dua batu sarson raksasa di pusat lingkaran. Keselarasan ini terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Ini menunjukkan bahwa para pembangunnya memiliki pemahaman mendalam tentang siklus langit. Teori lain yang kuat adalah bahwa Stonehenge adalah tempat suci untuk penyembuhan dan pemakaman. Penemuan sejumlah besar sisa manusia, banyak diantaranya menunjukkan tanda-tanda penyakit atau cedera parah, mendukung gagasan ini. Orang-orang mungkin melakukan perjalanan jauh ke Stonehenge, percaya bahwa beta-beta itu memiliki kekuatan magis atau penyembuhan. Para Bluestones khususnya dianggap memiliki sifat-sifat khusus dalam banyak tradisi kuno. Jadi Stonehenge bisa jadi adalah Lourdes atau Mekah pada masanya, sebuah pusat ziarah bagi mereka yang mencari kesembuhan fisik dan spiritual. Ada juga teori yang menghubungkan Stonehenge dengan ritual dan upacara keagamaan. Struktur melingkarnya mungkin melambangkan dunia atau siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Di dekat Stonehenge, terdapat kompleks monumen lain yang disebut Durrington Walls, yang diyakini sebagai tempat tinggal para pembangun Stonehenge. Menariknya, struktur utama di Durrington Walls terbuat dari kayu, bukan batu. Hal ini memunculkan teori domain orang hidup dan domain orang mati. Orang-orang tinggal dan berpesta di struktur kayu di Durrington Walls dunia orang hidup, dan mereka menghormati leluhur dan dewa mereka di struktur batu abadi di Stonehenge dunia orang mati atau dunia roh. Selama berabad-abad, Stonehenge juga telah memicu banyak legenda dan cerita rakyat. Salah satu cerita yang paling terkenal yang dipopulerkan oleh sejarawan abad ke-12 Geoffrey of Monmouth mengaitkan pembangunan Stonehenge dengan penyihir legendaris Merlin. Menurut legenda, Merlin secara magis mengangkut bata-bata itu dari Irlandia untuk menciptakan sebuah monumen peringatan bagi para bangsawan Inggris yang terbunuh dalam pertempuran. Meskipun cerita ini lebih bersifat mitos daripada fakta sejarah, ini menunjukkan betapa dalamnya Stonehenge tertanam dalam imajinasi budaya Inggris. Hari ini Stonehenge adalah situs warisan dunia UNESCO dan menarik lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Berdiri di tengah dataran yang luas, dikelilingi oleh gundukan pemakaman kuno, kita tidak bisa tidak merasakan aura misteri dan keagungan yang kuat. Ini adalah pengingat yang kuat tentang kecerdikan, ketekunan, dan spiritualitas nenek moyang kita. Mereka mungkin tidak meninggalkan buku atau tulisan, tetapi mereka meninggalkan pesan yang terukir dalam batu pesan tentang hubungan mereka dengan kosmos, dengan bumi, dan satu sama lain. Meskipun ilmu pengetahuan modern telah mengungkap banyak rahasia Stonehenge, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Mengapa mereka tiba-tiba berhenti membangun? Mengapa situs itu ditinggalkan? Dan apa makna sebenarnya dari semua simbolisme yang tertanam di dalamnya? Misteri-misteri inilah yang membuat Stonehenge begitu memikat. Ini bukan hanya tumpukan batu tua, ini adalah teka-teki berusia 5.000 tahun yang terus menantang kita untuk berpikir tentang masa lalu kita dan tempat kita di alam semesta. Saat kita mengakhiri perjalanan kita hari ini,
Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan keajaiban ini. Sebuah monumen yang dibangun oleh orang-orang tanpa logam, tanpa roda untuk transportasi, namun berhasil menciptakan sesuatu yang selaras dengan alam semesta dan bertahan selama ribuan tahun. Stonehenge adalah bukti abadi dari apa yang bisa dicapai oleh manusia ketika mereka bekerja bersama dengan tujuan, keyakinan, dan visi yang sama. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam penjelajahan misteri Stonehenge. Apa teori favorit kalian tentang tujuan Stonehenge? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kami berikutnya. Sampai jumpa lagi.